Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah alamin. Semoga kalian baik semua ya di dalam tengah situasi yang buruk ini seperti virus corona. Kemudian Bapak akan mengabsen kalian satu-satu. Siapa saja yang tidak masuk pada pelajaran hari ini? Yang pertama, Jul Hadi hadir? Hadir. Oke. Ridho hadir. Atik Nurtiayasi, apa ini namanya, susah sekali. Hadir? Oh ya, apa? Izin. Izin kenapa? Ya sudah nggak apa-apa. Coirunisa hadir? Hadir ya? Oke. Jadi hadir semuanya kecuali Atik ya. Ya sudah. Jadi pertama-tama kita hari ini akan membahas tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Nah, kalian pada tahu nggak sejarahnya? Nggak tahu kan? Nah, jadi sebelum kita masuk dalam materi, kita ice breaking dulu. Yang pertama, ice breakingnya adalah berdoa yang akan dipimpin oleh Ridho ya. Ini doa sekalian salawat agar virus-virus yang tengah terjadi di Indonesia itu dapat segera hilang sebelum Ramadannya. Oke, untuk saudara Ridho, waktunya dipersilakan. Ya, kemudian jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW ini dalam periode Mekah. Jadi pertama-tama Nabi Muhammad itu dalam melakukan dakwahnya itu dengan pengangkatan Nabi Muhammad itu menjadi Rasulullah yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi yang ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 6. Kemudian dengan turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 6 itu dinamai dengan Nuzulul Quran. Kemudian turun kembali kedua kalinya yaitu wahyu yang kedua yang Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, jadi Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ini berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah untuk mengislamkan atau berdakwah untuk mengislamkan orang-orang yang pada waktu itu masih dalam kejahiliahan, masih dalam kebodohan ya, seperti itu. Quran surah Al-Mudaththir ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dalam berdakwah dalam sembunyi-sembunyi ini turunlah kembali surah Asy-Syura ayat 204 tentang berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi itu berdakwah kepada keluarganya. Jadi ketika Rasulullah SAW ini berdakwah, orang yang pertama kali masuk Islam, perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah istrinya Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Kemudian para sepupu dan para sahabatnya seperti Ali bin Abi Thalib,
Zaid bin Haris dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun ada dua paman Nabi Muhammad itu yang menolak keras atau mengekang dakwah Nabi Muhammad, yaitu siapa saja? Ya, jadi paman Nabi yang menolak itu adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Kemudian Rasulullah ini bertujuan berdakwah di Mekah itu agar masyarakat di Mekah ini meninggalkan kejahiliyahnya, kebodohannya dalam bidang keagamaan, moral, hukum dan lain sebagainya. Dan tujuan Nabi Muhammad ini untuk meyakinkan bahwa ajaran Nabi Muhammad ini yang Nabi Muhammad membawa agama Islam ini, bahwa agama ini adalah agama yang sebenar-benarnya. Jadi tujuan Nabi Muhammad ini sangat luar biasa ya anak-anak. Ya, kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad itu tadi yang sudah dijelaskan ya, tentang ada dua, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang benderang. Nah, jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan kira-kira 3-4 tahun ya yang tadi. Kemudian dengan turunnya Quran surah Asy-Syura itu, maka Rasulullah SAW diperintahkan secara terang-terangan untuk berdakwah. Kemudian prioritas dakwah Nabi. Nah, anak-anak tahu enggak prioritasnya apa saja? Nah, jadi prioritasnya itu untuk mengajarkan ketauhidan. Jadi ketauhidan di sini maksudnya bahwa ajaran Nabi Muhammad ini untuk menghilangkan kebiasaan bangsa Arab yang jahiliyah, yang bodoh itu, yang kebiasaan-kebiasaannya itu seperti menyembah berhala, menyembah lainnya seperti menyembah malaikat, menyembah bintang, menyembah bulan, jin, ruh, dan lain sebagainya. Kemudian kondisi masyarakat yang masih menyembah berhala. Jadi Rasulullah di sini itu Jadi anak-anak, Rasulullah di sini menyuruh bangsa atau masyarakat Arab itu kepada ke jalan yang benar, seperti menyembah yang sudah tertera dalam Al-Quran, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Kemudian menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, jadi masyarakat Arab biasanya merasa tidak percaya karena masa sih tulang berulang yang sudah hancur itu dapat dibangkitkan lagi di hari pembalasan. Nah, kemudian Nabi Muhammad sini menjelaskan bahwa dalam Islam, dalam Al-Quran ini ada sebuah hari di mana hari pembalasan, yang pembalasan di mana amal-amal yang kita perbuat dari kita balik itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, jadi masyarakat Arab ini biasanya, masyarakat Mekah khususnya itu jahiliyah ya, kebodohan. Jadi anak-anak, jadi dia melakukan seks bebas, minuman-minuman keras yang memabukkan, terus perbudakan. Nah, dan di Mekah itu gimana ya anak-anak, jadi perempuan itu levelnya itu paling bawah, yang dimana tidak mendapatkan hak sama sekali. Nah, ketika ada anak perempuan lahir itu akan dikubur hidup-hidup, karena itu menurut mereka masyarakat Mekah itu menjadi aib dan kesengsaraan bagi mereka. Nah, jadi dalam
dakwah Nabi Muhammad ini untuk meluruskan, untuk meyakinkan atau mencerdaskan lagi kebodohan-kebodohan yang masyarakat Arab biasa lakukan. Kemudian mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, yang tadi yang Bapak sebutkan tentang mengangkat. Jadi mengangkat harkat martabat tentang perempuan kayak tadi yang diperbudakan, yang dihamilin, yang diperbudak, sehingga Nabi Muhammad ini mengangkat lagi lah derajat perempuan itu setara dengan laki-laki dan tidak ada apa yang di bawah ataupun yang di atas anak-anak. Kemudian hak asasi. Nah, jadi hak asasi di sini yaitu hak semua kalangan manusia seperti hak perempuan, hak orang tua, hak berbicara, hak berdagang dan lain-lain. Jadi Nabi Muhammad ini untuk bertujuan untuk mencerdaskan lagi masyarakat Arab. Jadi sampai sini ada pertanyaan anak? Tidak ada ya. Kemudian dikala Nabi Muhammad ini menyebarkan dakwahnya, masyarakat Arab ini responnya ini beragam ya. Jadi yang kebanyakan masyarakat Arab, masyarakat Mekah itu bangsa Quraisy, kafir Quraisy ini biasanya menolak ajaran dakwah Nabi Muhammad. Nah, dan diantara lain mereka menolak ini karena yang pertama kehilangan kekuasaan. Nah, kedua adalah hilangnya status sosial, dan yang ketiga hilangnya perdagangan patung. Nah, jadi maksudnya di sini ketakutan kehilangan kekuasaan. Jadi kekuasaan di periode Mekah ini sangat memprihatinkan. Jadi kekuasaan yang bangsa golongan yang kaya ini banyak yang semaunya menindas yang golongan yang di bawah. Kemudian hilangnya status sosial. Jadi di masyarakat Mekah waktu zaman Nabi itu memiliki strata sosial, yang mana yang kaya dan yang miskin. Terus kemudian hilangnya perdagangan patung. Jadi masyarakat kafir Quraisy ini masih menyembah patung ya. Jadi masih terjadilah perjual beli patung. Nah, namun dalam ajaran Islam itu melarang tentang perdagangan patung, karena hanya yang sebenarnya adalah untuk menyembah Allah aja. Patung itu tidak diperbolehkan lagi. Kemudian tantangan dan rintangannya. Jadi banyak ya tantangan dan rintangannya anak-anak. Jadi tantangannya itu seperti penghinaan, ancaman, bujuk rayu harta, terus provokasi dan hasutan-hasutan masyarakat Mekah, serta pengasingan dan pemboikotan dan mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran agama Islam. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian, nah jadi modal kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah itu yang pertama apa ya? Nah, Ridho tahu? Ya, jadi kesuksesan Nabi Muhammad ini dalam periode Mekah yang pertama yaitu sabar. Jadi Nabi Muhammad ini dia memiliki sikap yang sangat sabar dalam menerima cacian, ancaman, dan provokasi, sehingga dengan kesabarannya ini membuahkan hasil. Terus yang kedua itu kegigihan dan keuletan. Jadi Nabi Muhammad ini gigih, dia tidak menyerah, pantang menyerah. Jadi orangnya sosok yang semangatnya dan uletnya sangat tinggi untuk mencapai sesuatu yang Allah perintahkan. Kemudian berakidah yang benar dan kuat. Jadi akidahnya itu sangat kuat, imannya sangat kuat. Jadi apapun yang Nabi terima, ancaman dan hasutan, provokasi itu
Nabi bisa menghadapinya dengan sikap iman dan takwa yang kuat. Kemudian akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Jadi akhlak Nabi dalam dakwah itu tidak semena-mena, tapi Nabi Muhammad itu memiliki akhlaknya yang sangat terpuji. Sebagai contoh, agar masyarakat kafir Quraisy ini mau mengikuti ajakan Nabi untuk masuk ke agama Islam. Terus kesetaraan derajat. Jadi model sukses Nabi Muhammad ini dia menyetarakan semua kalangan manapun, derajat manapun untuk masuk ke dalam Islam. Jadi dalam agama Islam ini dia agama yang mengajarkan karena kesetaraan derajat, yang dimana Nabi Muhammad mengajarkan dalam agama Islam itu tidak memakai apapun seperti derajat menengah atau ke atas. Jadi kafir Quraisy di Mekah itu merasa tertarik dengan ajaran Islam, sehingga sukses Nabi itu berbuah hasil dalam periode Mekah. Nah, jadi selanjutnya nanti Bapak minggu depan akan melanjutkan tentang periode Madinah ya anak-anak. Nah, jadi adakah yang ingin bertanya? Sekiranya Bapak juga agak buru-buru, jadi Bapak akhiri saja materi hari ini. Jadi Bapak pergi dulu ya anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.